Shalom saudara-saudari kasih Tuhan Yesus, Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini maupun dimanapun semua berada mendengarkan Charis Healing. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Pak Irwan dan Ibu Angel, juga Ibu Priscilla di tim event yang memberikan waktu buat saya untuk saya men-sharingkan kebenaran firman. Sebelum kita mendengarkan tentang pertanyaan Tuhan Yesus, maukah engkau sembuh? Saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu Saudara. Maukah Bapak Ibu Saudara mendengarkan kebenaran firman pada pagi hari ini? Yes. Jika mau mendengarkan, nanti setiap Bapak Ibu Saudara mendengar firman, Bapak Ibu Saudara imajinasikan itu untuk bisa fokus dan menangkapnya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita menjumpai seseorang di dalam menghadapi tantangan atau masalah apapun di dalam kehidupannya, termasuk masalah tentang kesehatan, gangguan, ada kelemahan maupun penyakit di dalam tubuhnya. Ketika manifestasi kesembuhan yang mereka harapkan itu belum terjadi, maka muncullah pertanyaan di dalam benak mereka. Mengapa Tuhan belum menyembuhkan? Kemudian muncul intimidasi dosa. Atau menganggap Tuhan belum mendengar doa saya. Di sisi lain orang yang sudah mengalami kesembuhan, dia mengatakan Tuhan sudah mendengarkan doaku. Kemudian mereka berpikir, mereka menunggu Tuhan bergerak untuk bertindak menyembuhkan. Mereka berpikir Tuhan baru bertindak menyembuhkan setelah mereka memberikan persembahan perpuluhan atau persembahan buah sulung. Semuanya dituduhkan ke Tuhan sebagai penyebab tidak terjadinya manifestasi kesembuhan. Seolah Tuhan itu tidak mengabulkan doa mereka. Tuhan itu Bapa yang baik. Bapak yang baik tidak mempersulit setiap anak-anaknya untuk menerima kesembuhan. Orang di luar orang percaya pun mereka mengalami kesembuhan. Namun yang pasti setiap kita anak-anak Tuhan, kesembuhan itu sudah ada. Ini yang perlu kita pegang. Seolah-olah Tuhan itu tidak mendengarkan kita. Seolah-olah Tuhan itu mempersulit. Tuhan sudah menyediakan dan memberikan semua kebutuhan kita. Seringkali kitalah sendiri yang mempersulit diri kita. Kita sendiri yang membatasi Tuhan. Melalui apa? Pikiran-pikiran kita. Mari kita lihat di Kolose 1 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan mengatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara flashback melihat 2000 tahun yang lalu. Secara singkat saya akan mengingatkan kembali. Bagi yang sudah mengetahui dan memahami hal ini, biarlah ini selalu menjadi peringatan akan apa yang Yesus telah lakukan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengetahui dan memahami, biarlah ini menjadi pewahyuan dan memerdekakan Bapak Ibu Saudara. Ayat tadi mengatakan, dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita ditebus, artinya kita dibebaskan dari kerajaan kegelapan dan dibeli kembali dengan membayar harga tebusan yang mahal, yaitu darah Yesus. Mengapa harus ada darah? Di Ibrani 9 ayat 22, mengapa harus ada darah yang tertumpah? Firman Tuhan mengatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Setelah Yesus menderita dicambuk, tubuhnya terkoyak, darah tertumpah.
di kayu salib itulah terjadi pertukaran. Di mana kutuk semua akibat dosa, produk dosa, kematian, kemiskinan, sakit, penyakit, apapun itu namanya. Bahkan penyakit yang sekarang ini mungkin belum muncul, nantinya akan muncul di sepanjang kehidupan di dunia ini. Itu Yesus sudah tanggung di kayu salib. Tidak ada lagi masalah, semua Yesus sudah tanggung. Itu ditimpakan ke Yesus. Terjadi pertukaran di mana kita menerima pengampunannya, kebenarannya, kita dikuduskan, disembuhkan, segala semuanya. Yang semuanya itu hilang dari akibat dosa, itu semua diberikan, semua dipulihkan. Karena Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa iblis, mengalahkan kekerajaan kegelapan dan memindahkan kita di dalam kerajaan terang anaknya. Nah, sejak itu dosa telah dibereskan. Pengampunan dosa sudah terjadi, sudah diberikan kepada manusia. Kapan? 2000 tahun yang lalu. Sejak itu tidak ada masalah lagi tentang dosa. Di Yesaya 43 ayat 25 dikatakan, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Jika Tuhan sendiri saja tidak mengingat-ingat, Tuhan melupakan, apalagi menyanyi ya, sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku dan tak kau perhitungkan lagi pelanggaranku. Setelah menyanyi begitu, kenapa kemudian kita perjamuan kudus? Mari kita mengingat dosa pelanggaran kita. Mengapa harus kita ingat lagi celah iblis untuk mengintimidasi kita? Jika dosa sebagai akar itu sudah dibereskan, maka buah produk dari dosa pun yaitu kutuk, kemiskinan, penyakit juga semuanya sudah dibereskan. Kapan itu dibereskannya? 2000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, kita lihat 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati oleh dosa terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dikatakan telah, artinya Tuhan sudah melakukan bagiannya untuk menyembuhkan. Bukan nanti akan bertindak. Nah, mengetahui hal ini akan mengubah cara kita berdoa. Tidak akan sama lagi. Kita tidak akan lagi meminta apa yang Tuhan sudah berikan. Kemudian di Mazmur 103 ayat 3, firman Tuhan mengatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Akar penyebab yaitu dosa Tuhan sudah bereskan. Akibatnya pun yaitu penyakit pun Tuhan sudah bereskan. Dan kondisi kita, posisi kita sudah berada di dalam kerajaan anak yang kekasih. Tuhan sudah berikan buat semua manusia. Nah ini masalahnya. Apakah semua manusia mau menerima anugerah keselamatan yang di dalamnya itu sudah ada kesembuhan. Salah satunya ada kesembuhan. Untuk mereka mengalami kelahiran baru. Masalahnya kan di situ. Manusia memiliki pilihan. Jika mau, bagaimana caranya? Jika manusia mau, aku mau menerima. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Inilah cara merespon untuk menerima anugerah yang Tuhan sudah berikan. Mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan.
mengaku dengan mulut ini tidak hanya sekedar berkata-kata, namun menyetujui, mengakui sepenuh hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Saya garis bawahi, percaya ini percaya pada pribadi Yesus. Bukan pada jabatannya, dia Tuhan, dia sebagai juru selamat. Bukan pada ketuhanannya. Jika percaya beriman kita pada pribadi Yesus, maka hal itu juga mencakup keseluruhannya. Ini penting sekali. Meliputi berarti kita mempercayai dia itu Tuhan. Dia juru selamat. Percaya juga sifatnya. Dia Jehovah Jireh, Tuhan yang mencukupi segala kebutuhanku. Dia Jehovah Rafa yang menyembuhkan sakit penyakitku. Percaya juga pada perkataan Tuhan. Nah, ini ingat. Semuanya ini harus kita ingat. Dan kita benar-benar mempercayai, memahami hal ini. Harus melibatkan hati. Ketika orang percaya dengan hati, maka ia bertindak dengan mengakui. Pengakuan tersebut itu adalah hasil dari iman yang Tuhan sudah berikan di dalam hati. Pengakuan itu melepaskan kuasa. Ketika kita mempercayai di dalam hati, Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, hal ini sangat penting nih Bapak Ibu Saudara. Apakah kita itu mengetahui, memahami dan mempercayai apa yang terjadi di kayu salib? Apa yang sudah saya utarakan tadi, bahwa di kayu salib itu terjadi pertukaran. Kemenangan apa yang Yesus telah raih melalui kebangkitannya. Apakah ini dimengerti, dipahami? Jika kita tidak mengetahui dan memahami hal ini, maka di dalam kita mempercayainya itu tidak akan lengkap. Kita mempercayainya itu tidak secara keseluruhan tentang karya salib Kristus, tentang makna kebangkitannya. Taunya hanya pengampunan dosa, masuk surga, titik. Sehingga yang terjadi adalah di dalam kita mempercayai, kita akan memisahkan antara kita menerima pengampunan dosa dan diselamatkan dengan menerima kesembuhan dan semua apa yang Tuhan sediakan. Karena tidak mengetahui, memahami dan mempercayai itu. Sehingga tidak secara keseluruhan. Akhirnya menganggap hal itu sesuatu yang berbeda cara menerimanya. Menganggap cara menerima ketika kita menerima anugerah Tuhan tentang keselamatan, ya, dan cara menerima kesembuhan dianggapnya berbeda karena tidak memahami hal ini. Sehingga akhirnya komplain ke Tuhan, aku sudah pelayanan aktif ini, aku sudah lahir baru, mengapa tidak diberikan kesembuhan? Tuhan enggak mempersulit kita sebagai anak-anaknya. Kita menerima anugerah keselamatan itu sama dengan ketika kita menerima kesembuhan. Jadi ada prinsip kebenaran di sini. Respon dari kita tentang anugerah Tuhan dan iman percaya kita untuk menerima. Prinsip ini yang harus kita pegang, Bapak Ibu Saudara. Nah, setelah kita memahami ini, apa yang saya sudah utarakan tentang kebenaran firman, sekarang kita tidak lagi menatap ke belakang. Tidak lagi kita menatap tentang masalah-masalah dosa atau bergelut dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Kita mulai melangkah. Di 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan, tetapi siapa yang mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Roh kita menjadi satu dengan rohnya Tuhan. Sekarang keadaan kita, posisi kita sama seperti manusia pertama ketika Tuhan ciptakan. Ya, sebelum manusia itu jatuh dalam dosa. Yaitu
segambar dengan Allah. Rohnya tersambung kembali, terhubung kembali dengan sumber kehidupan, dengan roh Allah. Dan kita sebagai manusia roh, itu identitas kita sesungguhnya. Dan kita memiliki otoritas. Kita berada di habitat baru, yaitu kerajaan Allah. Itulah normalnya kita yang sudah lahir baru. Sesuai dengan blueprintnya Tuhan. Itulah kenyataan alam roh. Apa yang Yesus telah lakukan semua, itu mengakhiri semua hal-hal yang dari daging. Di Efesus 1 ayat 3 firman Tuhan katakan, terpujilah Allah, Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus sudah memberkati kita dengan setiap berkat surgawi yang datang dari rohnya. Ini saya bacakan dari versi AMD. Semua yang menjadi kebutuhan roh jiwa tubuh kita itu sudah tersedia. Itulah kenyataan di alam roh. Salah satunya yaitu kesembuhan. Semua hasil kemenangan Yesus yang sudah ada di dalam roh kita. Itulah namanya anugerah keselamatan. Ya, sekarang setelah kita memahami hal ini, kita akan melihat seorang lumpuh yang dilayani oleh Yesus ketika Yesus masih berjalan di muka bumi ini. Seorang lumpuh ini yang dapat mewakili gambaran banyak orang, sekalipun itu orang percaya. Kita akan lihat di Yohanes 5 ayat 2 sampai 4 dan ayat 6. Di sini dikisahkan ada seorang lumpuh di Yerusalem dekat pintu gerbang di sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambi di situ berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada orang buta, orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun ke kolam dan menggoncang air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Pertanyaan yang sama ini juga disodorkan ke saudara-saudara. Maukah engkau sembuh? Pertanyaan ini mengandung makna penting yang perlu kita sadari oleh setiap kita yang mengaku Kristen sebagai orang percaya yang mau menerima apa yang Bapak sudah sediakan dan berikan buat setiap anak-anaknya. Nah, dari pertanyaan tersebut, maukah engkau sembuh? Ini menyadarkan kita, Bapak Ibu Saudara, menyadarkan kita bahwa itu adalah pilihan. Jika itu pilihan, artinya kita ikut berperan di dalamnya. Selain itu, dari pertanyaan ini membuat kita itu merefleksi, kita melihat apa sih sebenarnya yang menguasai pikiran kita. Kita bisa mengetahui hal itu. Berperan seperti apa? Yang dimaksud bahwa kita itu ikut berperan. Ini bukan berbicara tentang legalisme, namun respon untuk kita mau bekerja sama. Ingat tadi, prinsip anugerah oleh iman. Pertanyaannya, maukah engkau sembuh? Mungkin orang berpikir seperti ini, ya iyalah, pasti dong mau sembuh. Ya. Namun kenyataannya, jawabannya mengandung tetapinya. Mari kita lihat Yohanes 5 ayat 7. Dari pertanyaan Yesus, maukah engkau sembuh? Maka jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila air mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain
sudah turun mendahului aku. Dia tidak menjawab pertanyaan Yesus, yes aku mau sembuh. Namun mengandung tetapi. Ya, meskipun enggak dikatakan tetapi, mengandung tetapi. Nah, inilah yang saya maksud dari pertanyaan, maukah engkau sembuh itu mengungkapkan apa yang menguasai pikiran orang lumpuh itu. Ia menjawab pertanyaan Yesus dengan apa yang menguasai dalam pikirannya, apa yang ia fokuskan, dengan keadaannya, dengan masalah keterbatasannya. Fokus tentang fakta yang dibutuhkannya, yaitu apa? Cara untuk membawa masuk kolam itu bagaimana? Terpaku dengan situasi yang tampaknya mustahil untuk mencapai menerima kesembuhan. Ingat, prinsip anugerah oleh iman. Sama, ketika kita lahir baru, menerima keselamatan, pada sekarang ini Bapak Ibu Saudara bayangkan ketika pertama lahir baru. Ya. Ketika itu Bapak Ibu Saudara tidak muncul itu berbagai argumentasi, betapa banyaknya dosaku, aku sudah melakukan begini, betapa buruknya kondisi keadaanku. Tidak ada. Bapak Ibu cuma mengetahui kondisiku buruk, ada suatu penyesalan di dalam diri Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu istilahnya surrender, menyerah. Yes Tuhan, berbalik arah dengan iman. Aku mau menerima Engkau, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti yang dikatakan Roma 10 ayat 9-10. Merespon anugerah keselamatan, titik. Harusnya sama ketika Bapak Ibu Saudara untuk menerima kesembuhan yang saya sudah jabarkan di awal tadi. Namun teralih dengan salah fokus. Selama kita fokus hanya pada kondisi secara fisik, apa yang kita tangkap melalui panca indera kita pada situasi keterbatasan dan cara akan menimbulkan khawatir. Hal itulah yang melemahkan iman kita. Hal itu pernah saya alami Bapak Ibu Saudara. Ketika saya menghadapi suami saya mengalami COVID, waktu itu COVID Delta, di mana saturasi di bawah 80 Bapak Ibu Saudara. Didimer kekentalan darah yang harusnya normalnya itu di lab itu 400 atau 500 harus di bawah itu. Ini 23.440. Itu seberapa kentalnya darah itu. Kemudian dokter mengatakan satu-satunya memerlukan hanya obat R. Dan ini pun di pasaran jarang. Dokter mengatakan begitu. Jikalau ibu dapat, itu harganya sudah melambung Bu. Tapi Bapak membutuhkan ini. Dari awal saya sudah bilang, Tuhan aku mau sepakat. Nah itulah yang menjadi fokus saya. Saya cuma bilang ke Tuhan, saya udah telepon cari di apotek semua langka tidak ada. Sekarang pilihan saya cuma bilang ke Tuhan, Tuhan jika Tuhan mau memakai obat R itu sebagai cara untuk Tuhan menyembuhkan, aku nggak tahu caranya Tuhan. Sekalipun obat itu tidak ada, tapi aku percaya tanpa obat itu pun suamiku sembuh. Dan itu terjadi. Saya tidak menghubis, saya bisa tidur. Sekalipun kebangun harus berjaga-jaga, menjaga suami saya karena kondisinya tidak di rumah sakit. Tapi di rumah dengan kondisi seperti itu. Saya tidur, saya enggak berpikir apa-apa. Saya cuma, ya itu anugerahnya di sini. Ketika kita percaya, iman itu anugerah Tuhan. Yang memampukan kita itu melalui itu gitu. Setelah bangun pagi, ada orang hubungi saya. Ibu, Bu Heni, apakah ibu membutuhkan rumah sakit atau membutuhkan obat R? Coba. Saya langsung bilang, yes ibu, membutuhkan obat R itu. Itu kalau bukan Tuhan gak mungkin. Dan itu juga gak ada kan. Terus dia langsung apa? Dia mendapatkan itu langsung dari distributor obat R. Itu
Itu hal-hal yang nggak masuk akal. Tapi apa yang mau kita fokuskan? Apakah kita mau dengan usaha kita sendiri, dengan memakai cara kita? Jangan kita fokus teralih dengan situasi kondisi. Nah, tentang khawatir nih, Tuhan Yesus memberikan nasihat. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri tentang kekhawatiran ini di Matius 6 ayat 33 ya. Di situ dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kalau ini sering kita dengar toh, namun Bapak Ibu perlu renungkan itu. Kalimat yang sering kita dengar, itu tuh hal yang cara Tuhan tuh mengarahkan kita. Artinya apa? Di situ Tuhan tuh mengarahkan untuk fokus ke kerajaan Allah. Lu nggak usah fokus dengan cara semuanya yang menjadi masalahanmu, apa yang kamu inginkan, kamu jangan fokus itu. Carilah dulu kerajaan Allah. Tuhan mengarahkan ke situ. Nah, sekarang ini Bapak Ibu Saudara, kita sudah posisi di dalam kerajaan Allah. Kita sudah di situ. Kita sudah menemukan, sudah di dalamnya, kita lahir baru. Nah, ayat ini tidak berhenti di situ Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan, dan kebenarannya. Arti kebenarannya dari kata Yunani yaitu dikaiusin. Maaf jika salah melafalkan, saya tidak menguasai bahasa Yunani. Salah satu berarti kebenaran di dalam berpikir. Nah, ini pentingnya perubahan pola pikir. Seperti yang Roma 12 ayat 2 katakan. Pikiran inilah memiliki peran utama di jiwa kita yang akan mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi apa yang kehendak kita, keputusan-keputusan yang kita ambil. Peran utama di jiwa ini adalah pikiran. Nah, kebenaran berpikir inilah yang menjadikan jiwa kita akan selaras dengan roh kita yang sudah menyatu dengan roh Allah. Sehingga semua yang Tuhan sudah sediakan itu dapat termanifestasi. Berpikir benar, berdasar apa? Berpikir sesuai apa yang firman Tuhan katakan. Oleh bilur-bilur kamu telah sembuh. Kalau firman Tuhan katakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, berarti Bapak Ibu Saudara orang yang apa? Orang yang sehat. Ketika kita mengetahui bahwa kita orang sehat dan itu kita menemukan ada penyakit, artinya itu bukan bagian dari orang sehat. Bapak Ibu sudah memiliki otoritas untuk mengusir penyakit itu keluar dari tubuh Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang kita percayai yang ada dalam pikiran itu sangat berpengaruh. Contoh nih Bapak Ibu Saudara. Kita semua berada di ruangan ini. Jika kemudian tiba-tiba orang dari bawah datang menemui Bapak Ibu Saudara. Ini datang dia mengatakan hal yang bukan sesungguhnya. Datang naik ke atas. Pak Bu, mobil Bapak di bawah yang diparkir dipecah kacanya. Dan itu sedang dipecah kacanya ada barang yang diambil. Ketika Bapak Ibu mendengar orang itu yang naik ke ruangan sini mengatakan seperti itu, ketika Bapak Ibu mempercayai perkataanku, langsung Bapak Ibu panik, betul? Panik kemudian Bapak Ibu apa? Karena dari pikiran panik bertindak, langsung mungkin gemetar, khawatir, langsung bertindak Bapak Ibu lari ke bawah. Padahal hal itu dia mengucapkannya bohong. Nah, begitu sebaliknya. Ketika orang itu lari, Pak, Bu, kaca mobil Bapak dipecah. Terus Bapak Ibu enggak mempercayai. Bapak Ibu akan tenang. Sekarang dasarnya apa yang untuk Bapak Ibu percaya? Itu kan tergantung dari kita mau mempercayai atau enggak. Nah, begitu pula hal ini. Kalau kita tahu Tuhan bilang aku oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sudah disembuhkan, aku orang sehat. Ketika hal itu muncul, nah pilihan, apa respon Bapak Ibu Saudara? Seperti halnya apa yang saya contohkan tadi.
hal sekalipun yang tidak hal itu terjadi, namun jika Bapak Ibu mempercayai, ya itu akan berpengaruh ke dalam kehidupan Bapak Ibu. Itu pilihan. Nah, maka penting sekali Filipi 4 ayat 8 bilang, pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Jika muncul pikiran yang di luar kategori itu, kita harus menggantikan dengan apa kata firman. Oke, kita kembali lagi kepada orang yang lumpuh tadi. Yesus sudah bersama nih dengan orang yang lumpuh. Namun orang yang lumpuh ini tidak mengenali bahwa pribadi yang berdiri di situ itu adalah Yesus. Dia adalah Mesias, dia Jehovah Rafa sang penyembuh. Dan sekarang ini, apakah Bapak Ibu Saudara menyadari bahwa Allah di dalam diri saudara yang sudah menyatu dengan roh saudara, itu adalah Jehovah Rafa sang penyembuh itu. Roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati itu ada di dalam saya dan saudara. Apakah saudara menyadari hal itu? Setelah orang lumpuh itu tersebut mengungkapkan berbagai argumentasinya tentang ketidakmungkinan apa yang ada di dalam pikirannya. Sampai kemudian ketika membaca hal ini, saya mengimajinasikan. Seolah Yesus berkata gini, oke, kalau hal itu yang menjadi penghalang, secara natural itu tidak mungkin. Ayo, sekarang masuk secara supernatural. Bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Sama, Yesus pun mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di Yohanes 5 ayat 8 dan 9. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Orang ini dihadapkan dengan pilihan lagi. Tidak hanya pilihan pertama tadi, maukah engkau sembuh. Ketika Tuhan bilang bangun, angkat tilammu. Itu dihadapkan pilihan lagi. Apakah ia mau bertindak sesuai apa yang Yesus katakan? Orang tersebut bisa saja menjawab dengan argumentasinya lagi. Suatu fakta bahwa dia sudah lumpuh 38 tahun. Bagaimana mungkin sekarang diperintahkan untuk bangun, angkat tilam dan berjalan? Pilihan buat dia. Mana mungkin, mustahil. Namun dia tidak menjawab seperti itu. Si lumpuh ini tidak lagi fokus dengan hal itu. Kita lihat bahwa orang lumpuh ini mau menyingkirkan apa yang sebelumnya ada di dalam pikirannya. Tentang segala hal yang ia lihat secara fakta. Dan ini kondisi 38 tahun lumpuh. Secara manusia, secara medis mungkin tidak ada harapan. Jika kita tidak mempercayai pribadi seseorang, kita tidak dapat mempercayai apa yang dikatakan orang tersebut, betul? Apalagi apa yang diperintahkannya. Ingat, tadi saya sudah sampaikan, ketika kita lahir baru, ketika bilang, aku percaya mengakui Engkau Tuhan dan Juru Selamat, itu kan pribadinya. Kita mengenal benar-benar jelas, mempercayai secara keseluruhan. Nah, ini semua berhubungan Bapak Ibu Saudara. Maka ketika kita mempercayainya, maka dikatakan bangkit, angkat tilam, berjalan. Karena apa yang dikatakan oleh Yesus, Sang Firman itu, yang menjadi manusia itu adalah suatu harapan bagi si lumpuh. Membutuhkan usaha, tindakan iman. Sekalipun sudah 38 tahun ia lumpuh. Yang selama ini dia berharap untuk bisa berjalan. Ini dia muncul ada pengharapan ketika Yesus mengatakan bangun, angkat tilam dan berjalan. Perkataan Yesus ini suatu perintah yang melawan keterbatasan yang ada. Yaitu tentang kelumpuhan. Begitu pula ketika Yesus melayani orang yang mati sebelah tangannya ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Itu di Matius 12 tentang Yesus melayani orang yang lumpuh sebelah tangannya. Yesus mengatakan, ulurkan tanganmu. Dan orang yang lumpuh ini bertindak mengulurkan tangan.
kemudian menjadi sehat. Yesus dengan otoritas memerintahkan apa yang dikehendaki itu untuk terjadi. Kita pun juga memiliki otoritas yang Tuhan sudah berikan. Saya mengalami hal yang sama. Ketika lengan kiri saya tidak dapat digerakkan karena sakit. Lengan ini kan persendian peluru ya Bapak Ibu Saudara. Segala arah bisa digerakkan. Namun itu tidak. Kini sakit, semua berbagai arah sakit. Namun firman Tuhan itu berbicara mengatakan yang tadi di Petrus oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kamu telah sembuh. Itu benar-benar menjadi rema buat saya. Telah sembuh itu. Dan saya mempercayai, saya memperkatakan itu. Dokter bilang harus operasi. Saya sudah ke berbagai dokter Bapak Ibu Saudara. Sudah minum obat, fisioterapi, dan dokter akupunktur semua sudah. Dan dokter mengatakan harus dioperasi Ibu. Kalau tidak ya akan memperparah. Tapi tidak membuat saya down. Justru timbul satu kemarahan yang benar. Dalam arti ini enggak, maksudnya ini bukan bagianku, ini Yesus. Nah, disitulah kemudian apa? Saya memperkatakan untuk kembali normal lengan kiri saya. Dan saya melakukan hal yang berlawanan Bapak Ibu. Setiap saya angkat barbel yang 1 kilo itu, saya angkat, sakit. Namun saya bilang oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku telah sembuh. Engkau tidak berhak di dalam penyakit gangguan apapun di dalam tubuhku. Aku perintahkan engkau normal sebagaimana Tuhan ciptakanku normal sempurna. Saya gerakkan. Besok Ibu, progres terjadi cepat, jelas sekali. Dan saya sembuh tanpa operasi. Yesus hidup, firman-Nya ya dan amin. Ini yang harus kita pegang, itu pilihan. Nah, berbicara tentang percaya dan fokus ya Bapak Ibu Saudara. Sama halnya dengan Petrus kan. Kita juga sering dengar kisah tentang Petrus, nanti bisa baca sendiri di rumah. Ketika Tuhan Yesus berbicara kepada Petrus, datanglah. Selama Petrus ini percaya fokus kepada Yesus, apa yang Yesus katakan datang, Petrus berjalan di atas air. Tapi ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan ia tenggelam. Maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa hai orang yang kurang percaya. Ya. Jadi di sini tidak ada ranah abu-abu Bapak Ibu Saudara. Hai orang yang kurang percaya. Di situ artinya little faith. Berbicara tentang iman, Bapak Ibu bisa mempelajari lagi apa yang Pak Irwan sudah sharingkan di Charis Devotion. Itu begitu jelas. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar memahami hal ini. Ketika fokus kepada sekeliling, apa yang ditangkap oleh panca indera, fakta yang tidak baik itulah yang akan melemahkan iman. Kita sekarang sudah lahir baru. Lebih dari orang yang lumpuh yang mengalami mujizat kesembuhan. Roh Allah tidak ada di dalam orang yang lumpuh ini Bapak Ibu Saudara. Ya, karena waktu itu Yesus belum mati dan bangkit, Roh Kudus belum turun. Namun kita yang sudah lahir baru, sudah dibawa masuk di habitat baru yaitu kerajaan Allah. Sudah terhubung, kita terhubung dengan alam roh, bersatu dengan roh Allah, Sang Jehovah Rafa, Sang Penyembuh, roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati tinggal di dalam kita. Dan kita manusia roh memiliki otoritas. Kristus telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga. Apa yang menjadi kebutuhan roh, jiwa, tubuh kita sudah disediakan semuanya itu. Yaitu adalah semua produk hasil dari apa yang Yesus sudah tanggung lunas di kayu salib dan kebangkitannya. Ada kesembuhan, ada kemakmuran, dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, bebas dari kutuk. Semuanya itu ada di dalam alam roh. Itu kenyataan di dalam roh. Itu fakta secara rohani
Dan itulah kebenaran. Itu kebenaran. Oleh karena itu, Tuhan meminta kerjasama kita untuk mengambil apa yang sudah Tuhan sediakan di alam roh itu. Sudah ada di dalam kita. Itulah yang seharusnya kita fokuskan. Mengapa di alam roh? Ingat bahwa Tuhan itu sudah berhenti bekerja di hari ke-6. Tidak lagi bekerja di atas muka bumi ini untuk menciptakan. Nah, disitulah untuk mengambil sesuatu, ya semua, ya mengambil semua yang ada di dalam roh itu dibutuhkan iman. Dan iman itu pun Tuhan sudah berikan, ada di dalam setiap kita yang sudah lahir baru. Dengan kita mempercayai, itu akan mengaktifkan. Percaya, hanya percaya. Tidak ditambahi dengan hal yang lain. Ya, tidak ada tambahannya. Only believe, titik, udah itu. Itu yang akan mengaktifkan iman kita yang Tuhan sudah berikan. Iman akan bekerja jika ada harapan. Siapa pengharapan kita? Yesus. Apa yang Yesus perkatakan? Firman. Itulah pengharapan kita. Dan kita percaya, tidak bimbang atau ragu-ragu. Sekali lagi, tidak ada ranah abu-abu, tidak ada. Pengharapan kita percaya pada pribadi Yesus. Maka kita akan mempercayai juga sifatnya Tuhan. Percaya juga apa yang dikatakannya, semuanya. Sehingga kita pun bisa berpikir dengan benar. Berpikir dengan benar ini penting. Jadi tidak hanya tadi percaya ya. Jadi tidak hanya percaya ketika awal manusia itu lahir baru menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Di situ dikatakan percaya artinya dari awal menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun terus percaya di sepanjang hidup kita. Itu akan bekerja sama. Begitu pula keselamatan itu ada roda iman yang terus berputar di sepanjang kehidupan kita. Nah, iman inilah yang harus bekerja sama dengan percaya ini. Percaya enggak hanya berhenti, aku lahir baru, terus aku percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, titik. Kemudian pause, tidak. Percaya yang terus menerus. Jadi bekerja sama. Iman percaya ini akan bekerja sepanjang umur hidup kita. Nah, inilah yang harus kita pahami. Oleh karena itu Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14a juga mengatakan sang firman yang menjadi manusia itu tinggal bersama-sama kita. Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu itu adalah roh dan hidup. Perkataan-perkataan itu tidak hanya berupa kata-kata secara letterlek kita baca di Alkitab Bapak Ibu. Perkataan Yesus ini harus menjadi rema, pewahyuan buat kita. Jadi firman itu berbicara, firman dan roh dan hidup itu seperti itu. Dan itu betul-betul nyata kalau kita mau merenungkan, mengimajinasikan, mempercayai. Ya, perkataan-perkataan, nah hal ini yang orang menyangka perkataan ya cuma sekedar aku udah membaca firman, udah titik, kok enggak terjadi. Nah seperti itu. Firman Tuhan itulah yang menopang hidup kita. Firman Tuhan yang menopang hidup kita. Mazmur 107 ayat 20, firman Tuhan katakan, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkan mereka dari liang kubur. Kita lihat tentang Abraham, Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi
Bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Bagi Abraham tidak ada dasar untuk berharap secara natural. Dia sudah tua, Sarah sudah menopause. Tidak ada harapan secara natural. Oleh karena tidak ada harapan secara natural, Abraham menolak hal yang natural, hal secara fakta jasmani. Abraham memilih mempercayai Tuhan dengan harapan supernatural. Apa yang difirmankan Tuhanlah yang menjadi harapan bagi Abraham. Dan harapan itu terjadi buat Abraham. Jika saudara menghadapi tantangan di dalam kehidupan, baik masalah penyakit secara medis tidak mungkin atau sulit disembuhkan, atau masalah-masalah yang lain, tidak ada harapan secara natural. Maukah saudara masuk dalam harapan supernatural? Filemon 1 ayat 6, saya akan membacakan versi King James Version. Bahwa pernyataan imanmu dapat menjadi efektif dengan mengakui semua hal yang baik yang ada di dalam dirimu di dalam Kristus Yesus. Maksudnya kita harus mengingat dan menyadari semua yang telah diberikan kepada kita melalui perbuatan Yesus yang telah selesai di kayu salib. Mulai mengakui semua hal-hal yang indah yang kita sudah memiliki. Kita menghitung satu demi satu. Saudara sudah memiliki otoritas untuk saudara gunakan untuk memerintahkan untuk penyakit itu pergi dalam nama Yesus. Nah, kita seringkali menggunakan nama Yesus. Apa sebenarnya nama Yesus? Itu adalah kuasa hukum yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita memiliki hak. Memiliki kuasa hukum berarti kita memiliki otoritas untuk mewakili orang yang memberikan kuasa hukum itu. Oleh karena itu ketika kita memakai nama Yesus, pastikan saudara itu mewakili dengan benar. Apa maksudnya? Jangan ketika saudara mengatakan dalam nama Yesus, namun di dalam pikiran saudara, saudara masih berpikir bahwa penyakit itu diizinkan Tuhan. Bahwa itu dikehendaki Tuhan untuk memproses kita. Nah, inilah yang dikatakan. Kenapa saudara menggunakan nama Yesus itu, saudara mewakili orang yang memberikan kuasa hukum itu. Nah, sekarang pemikiran saudara sama tidak dengan pemikiran pribadi yang memberikan kuasa hukum menggunakan nama. Ya, bagi yang lawyer mungkin lebih jelas mewakili kliennya, ya. Itu semua menyamakan persepsi. Jangan nanti di persidangan hal yang berbeda, kalah. Begitu pula kita diberi hak memakai nama Yesus. Apakah kita mewakili pribadi yang memberikan hak menggunakan nama itu? Kita harus sejalan. Kalau tidak, kalah. Ini kalau kita berbicara tentang kita menggunakan otoritas itu seperti di pengadilan Bapak Ibu Saudara. Benar-benar seperti pengadilan. Kita melawan si jahat. Kita mengatakan dengan otoritas berdasar. Kalau di pengadilan ada undang-undang sekian-sekian kok tidak berdasar itu tidak sah. Begitu pula firman Tuhan mengatakan. Itu secara hukum alam, hukum semuanya. Semuanya di atas bumi, di atas langit, di bawah bumi tunduk dalam nama Yesus. Ini yang harus kita tangkap benar-benar memahami menggunakan nama Yesus dengan benar. Kok kita mengetahui kebenaran ini, kita bisa tahu, oh mana ini selama ini yang aku salah, yang tidak tepat. Oh karena itu ya, itu luar biasa Tuhan. Luar biasa ya. Saya begitu excited ketika berbicara tentang Yesus, berbicara tentang anugerah Tuhan. Tuhan mau bekerja sama dengan saudara-saudara. Untuk saudara itu menerima semua penyediaannya. Yang terakhir, di antara saudara-saudara yang mendengarkan Charis Healing, dimanapun berada,
baik yang saat ini mendengarkan maupun secara online, mungkin saudara telah lelah menjalani kehidupan ini dengan kekuatan saudara sendiri. Mungkin saudara sudah tidak ada lagi kemana saudara harus melangkah, harus pergi mencari pertolongan. Sayang saya dapat katakan, saudara butuh Yesus. Yesus sudah mati buat saudara. Jika saudara mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saya akan berdoa buat saudara. Ikuti kata-kata saya. Yesus, saya mengakui Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya percaya dalam hati bahwa Tuhan telah membangkitkan Engkau dari antara orang mati. Dengan iman dalam firman-Mu, saya menerima keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah menyelamatkan aku. Engkau sudah mengampuni segala dosa pelanggaranku. Aku menjadi ciptaan baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, aku mengucap syukur. Aku berhenti berbicara pada siang hari ini. Namun Roh Kudus Engkau tidak pernah berhenti berbicara kepada setiap anak-anak-Mu. Aku percaya kebenaran firman-Mu yang sudah tertabur tidak ada yang sia-sia. Mereka boleh diselamatkan, mereka boleh menerima apa yang Engkau sudah sediakan di kayu salib, terjadi pertukaran Tuhan. Engkau sudah menang atas segalanya. Terima kasih Bapak. Aku mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom semuanya. Puji Tuhan, firman Tuhannya sungguh memberkati kita semua ya. Terima kasih Bu Heni yang sudah menyampaikan firman Tuhan, yang sudah memberkati kita dengan kebenarannya. Kita semua sangat diberkati, amin. Bagi yang ingin mendengarkan kembali pengajaran hari ini, ataupun sebelumnya, baik devotion maupun healing, dapat mengunjungi YouTube kami di AWM Charis Indonesia dan dapat mengunjungi sosial media kami yang tertera di layar. Charis Bible College telah membuka pendaftaran murid baru untuk tahun ajaran 2024. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa membuka link website kami di charisindonesia.org. Saudara juga yang ada di tempat ini bisa mengunjungi Charis Booth yang ada di pintu keluar. Kami menginformasikan bagi saudara yang mempunyai pergumulan dan ingin didoakan dapat mengunjungi nomor yang tertera di layar setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 16. Pada kesempatan ini, kami ingin mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mendukung pelayanan Andrew Wommack Ministry Indonesia sebagai partners. Dengan memberikan donasi yang akan mendukung bukan hanya kegiatan ministry ini saja, tetapi untuk perluasannya. Kami sangat rindu untuk membawa pesan Injil anugerah dan kasih Allah kepada seluruh masyarakat Indonesia di seluruh pelosok negeri ini. Donasi Bapak Ibu dapat diberikan secara berkala atau satu kali pemberian kepada nomor rekening yang tertera di layar. Sekarang kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan persembahan untuk mendukung acara Charis Healing ini. Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara,
Bapa kita di sorga tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Yang harus kita utamakan adalah hidup dengan cara yang sepatutnya sebagai warga kerajaan Allah. Menjaga pikiran kita pada firman sama dengan mencari Tuhan. Tuhan dan kerajaannya harus selalu menjadi prioritas utama kita. Dan secara supernatural Tuhan akan mengurus segala hal yang kita perlukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang sangat hebat atas kehidupan kami. Engkau Allah yang setia, Allah yang selalu menolong dan menopang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Untuk kekuatan, untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Siang hari ini Tuhan kami berdoa buat para partners yang sudah mendukung ministry ini Tuhan. Kami berdoa, kami ucapkan berkat atas usaha dan pekerjaan mereka. Kami katakan semua yang mereka kerjakan, Tuhan membuat mereka berhasil. Tuhan sudah memberkati mereka dan mereka akan hidup menikmati kasih karunia dan penyediaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. You want me well. Me well.